Amerika Serikat telah melewatkan waktu terbaik untuk berperang melawan China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Lawatan Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat berusia 82 tahun ke Taiwan, telah menarik perhatian dunia karena kunjungan tersebut mencerminkan sikap Amerika Serikat yang tidak menghormati One China Policy. Akibatnya, Pelosi harus mengambil jalan memutar besar untuk meminta dukungan militer di Hawaii di tengah jalan. Pesawat-pesawat militer itu terbang ke Singapura dan kemudian ke Malaysia, menghindari Laut China Selatan. Nancy Pelosi akhirnya mewujudkan impian Taiwannya selama beberapa dekade. Untuk mengalihkan perhatian warga Amerika Serikat terhadap Pelosi yang dikabarkan terlibat dalam skandal transaksi internal atas pengesahan rancangan undang-undang tentang produksi chip Amerika Serikat sebesar 70 miliar dolar, menyeret wanita paling kuat di Amerika ini ke dalam air, karena setiap investasi suaminya selalu tepat dan tepat waktu di saat DPR Amerika Serikat merilis kebijakan yang menguntungkan industri terkait. Skandal transaksi perdagangan orang dalam terus bergejolak dan semakin parah di Amerika Serikat saat ini. Jadi, mengapa tentara PLA tidak mencegat atau menembak jatuh pesawat Pelosi? Amerika Serikat selalu menggunakan alasan patriotisme untuk menculik pemerintah China. Mereka mengadu domba dan mendorong politisi Jepang untuk menduduki Kepulauan Diaoyu, karena Kepulauan Diaoyu terkait dengan harga diri kedua negara. Seperti diketahui, Amerika Serikat hari ini setara dengan selembar neraca keuangan. Masalahnya yang paling serius adalah utang nasional yang tidak mungkin dilunasi. Jadi, Paman Sam hanya bisa menambah modal menyerang euro dan memicu perselisihan di negara Asia Timur. Dengan demikian, modal akan melarikan diri dan masuk ke Amerika Serikat. Pada saat yang sama, investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. China adalah negara pendukung gerakan non-blok. Sikap China dengan perlakuan yang sama terhadap semua negara baik yang kuat dan lemah telah membuat China memiliki reputasi yang baik di dunia. Hal ini sangat kontras dengan gaya unilateralisme dan hegemoni Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat takut dengan kenyataan ini, sehingga telah mencoba segala cara untuk menjelekkan China dan menyebarkan teori ancaman China. Namun ini hanyalah sebuah konspirasi, tidak ada hal yang lebih praktis untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat perlu melakukan sesuatu untuk membuat China jatuh dalam jebakan seperti konflik Ukraina-Rusia hari ini. Itulah alasan sebenarnya mengapa China hanya mengecam dan tidak menembak jatuh pesawat Pelosi. Mari kita melihat tujuan sebenarnya Amerika dalam insiden Kepulauan Diaoyu. Pengalaman mengajarkan jangan membiarkan kemarahan menguasai diri Anda, karena mayoritas orang awam kurang memahami kebenaran. Amerika Serikat menyerang euro melalui Yunani yang paling rentan, sehingga euro terguncang dan modal mengalir deras ke Amerika Serikat untuk memperbaiki neraca keuangan Amerika. Dengan memprovokasi dua negara pemegang terbesar utang nasional Amerika Serikat, Jepang dan China, atas Kepulauan Diaoyu, maka pemilik modal di China dan Jepang akan melarikan diri ke Amerika Serikat. Karena euro, renminbi, dan yen adalah mata uang yang dapat menantang dolar di dunia. Seiring terpukulnya renminbi dan yen, Amerika Serikat akan dengan cepat pulih dari krisis moneter. Sejarah menunjukkan Amerika Serikat tidak pernah menang dalam konflik melawan China, baik itu keterlibatan langsung atau tidak langsung. Pelajaran menyakitkan itu membuat Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat mengucapkan kalimat yang akan menumbuhkan semangatnya, namun menghancurkan gengsinya sendiri. Barang siapa yang ingin melawan tentara China, orang itu pasti ada masalah. Itulah sebabnya Amerika Serikat selalu menunggu kesempatan untuk memperoleh harga dirinya kembali. Akan tetapi Amerika Serikat tidak berani melupakan pelajaran leluhur mereka. Seiring perjalanan waktu, Paman Sam tidak tahu seberapa jauh kekuatan militer China. Militer Amerika Serikat memanfaatkan serangan di Kosovo untuk mengebom kedutaan besar China di tahun 90-an. Akibatnya, para mahasiswa China menghancurkan semua konsulat Amerika di China, dan Amerika Serikat akhirnya harus meminta maaf dan membayar ganti rugi.
Jika ini terjadi di negara lain, mungkin segalanya akan berlalu begitu saja. Di samping itu, dalam kasus tabrakan pesawat di Laut China Selatan, ketika pesawat Amerika menyelinap ke wilayah udara China, pesawat Amerika Serikat ditabrak dan dijatuhkan. Pesawat dan pilot Amerika Serikat ditahan, perlahan dibedah dan dipelajari, membuat Amerika Serikat menderita kerugian besar. Beberapa tahun kemudian, dunia melihat kemajuan pesat teknologi tempur udara China. Pada akhirnya, Amerika Serikat tetap harus membayar ganti rugi dan kemudian melalui negara ketiga pesawat yang telah dibongkar dikembalikan ke Amerika Serikat. Amerika Serikat yang kehilangan harga diri waktu itu mengapa tidak mengirim pasukan menyerang China? Karena Amerika Serikat tahu bahwa China bukanlah Irak, Kosovo, ataupun Afghanistan. Kaum elit Amerika Serikat mungkin cukup gila, tetapi mereka tidaklah bodoh. Fakta menunjukkan Amerika Serikat tidak berani menghadapi lawan yang sama kuatnya dengan mereka. Jadi, mereka berusaha memaksa China berperang melalui wilayah atau negara lain atau proxy war, misalnya Taiwan. Karena menurutnya tidak akan meningkat menjadi perang skala besar untuk melemahkan China. Namun, yang paling penting adalah untuk melihat seberapa kekuatan militer China. Ibarat seperti dua kungfu master, tidak satupun dari mereka akan bergerak dengan mudah sampai mereka mengetahui kekuatan satu sama lain. Momen yang terbaik adalah muncul pihak ketiga menyerang salah satu dari mereka. Pada akhirnya, pihak ketiga akan terkorbankan. Pada saat ini, kedua kungfu master dapat melihat kekuatan dan kelemahan satu sama lain, contohnya perang Rusia-Ukraina hari ini. Walaupun Amerika Serikat juga diam-diam mempelajari seni perang Sun Tzu dan juga telah digunakan secara praktis, tetapi mereka lupa bahwa The Art of War Sun Tzu itu ditulis oleh orang China. Secara regional, Amerika Serikat telah berusaha memprovokasi hubungan Indonesia dengan China atau negara-negara kecil di Asia Tenggara untuk menyerang dan menduduki wilayah China. Namun, China tahu berperang dengan salah satu dari mereka tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Jadi, Anda harus menemukan lawan yang sebenarnya, memilih waktu yang tepat, dan memenangkan pertempuran. Amerika Serikat saat ini ibarat orang yang kebakaran jenggot mempertahankan hegemoninya. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk berperang langsung melawan China atau Rusia. Karena akibat pertarungan antara dua anggota tetap Dewan PBB ini bukanlah lelucon. Itu berarti hari kiamat bagi dunia. Oleh karena itu, kita hanya bisa bergurau mengatakan, kita sesama orang berpendidikan. Santai saja, jangan terlalu serius. Alasan mengapa Nenek Pelosi begitu keras kepala, dikarenakan mereka hanya peduli dengan suara dukungan terhadap mereka untuk Pilpres nantinya. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan nyawa warganya sendiri, apalagi hidup dan mati orang-orang di Taiwan. Pelosi hanya peduli apa manfaat kunjungan ini bagi dirinya sendiri. Orang Taiwan hanyalah daun bawang yang dapat dipanen berulang kali. Kesimpulannya, pendaratan Pelosi di Taiwan mungkin menyebabkan kekecewaan bagi sebagian besar warga China atau negara lain yang mendukung kedaulatan China. Namun, pendaratan Pelosi di Taiwan bukanlah akhir, melainkan hanyalah permulaan. Jangan pernah menganggap China, negara dengan The Art of War, yang berusia 2.500 tahun adalah seorang vegetarian. Selanjutnya, harap Anda bersabar. Saatnya China memainkan kartunya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!